bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yohanes Jakri, Eskep selaku pengampu mata kuliah komunikasi dasar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang menyaksikan pidato ini melalui link YouTube yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman sekalian. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya diperkenankan untuk membawakan pidato dengan judul Membangun Masa Depan yang Cerah Anak Bebas Stunting Melalui Edukasi Keluarga. Hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Menjadi negara yang sedang berkembang, tentunya Indonesia mengalami berbagai permasalahan ataupun tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah di bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan ini, masalah umum yang sering ditemukan atau sering didapat yaitu adalah masalah stunting. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi di mana masalah kurang gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Nah, stunting ini menyebabkan adanya gangguan di masa depan bagi anak tersebut, seperti mengalami gangguan fisik dan juga kognitif. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia tahun 2018, anak stunting memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan dengan IQ dengan anak normal. Sementara tujuan kita adalah membangun masa depan yang Indonesia yang cerah. Jika permasalahan yang seperti ini, bukankah itu merupakan masalah yang cukup memprihatinkan bagi Indonesia? Sementara faktor utama dalam menentukan masa Indonesia yang berkembang adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu, kita sebagai masyarakat perlu mengetahui berbagai faktor yang berkaitan dengan stunting. Kita sebagai masyarakat perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan stunting ini. Pertama, kita perlu mengetahui faktor resiko atau penyebab-penyebab terjadinya stunting. Berdasarkan research yang saya cari, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan stunting ini. Hadirin sekalian, faktor resiko yang umum terjadi adalah yang pertama, faktor pertama yang perlu kita bahas yaitu faktor gizi atau status gizi. Status gizi merupakan pencapaian keadaan gizi yang diukur oleh seseorang dalam suatu waktu dengan mengumpulkan data. Nah, status gizi ini menggambarkan terpenuhnya atau tidak terpenuhnya gizi dari seorang anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap stunting ini. Nah, berada di lingkungan yang tidak aman dan nyaman memberikan atau menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sehingga misalnya masuknya infeksi ke dalam tubuh anak. Nah, masuknya infeksi ini akan berkomplikasi menyebabkan berbagai faktor atau penyakit lainnya seperti diare, malaria, ataupun penyakit lainnya yang mengganggu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap stunting ini. Nah, pendidikan orang tua yang rendah dapat menyebabkan malnutrisi rendah karena kesadaran dan pengetahuan orang tua yang cukup rendah atau minim. Berbanding terbalik dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini menyebabkan orang tua mampu membuat keputusan yang baik terkait dengan pola gizi anak dalam kesehatan. Nah, pendidikan orang tua ini sangat mempengaruhi dalam pembentukan gizi. Jadi,
Pendidikan orang tua akan tingkat pengetahuannya itu sangat berpengaruh terhadap dalam pola gizi anak tersebut. Selanjutnya yaitu pendapatan orang tua. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stunting adalah pendapatan orang tua. Pendapatan orang tua yang rendah dapat mempengaruhi dalam penyediaan pangan, pun sebaliknya dengan pendapatan orang tua yang cukup. Nah, daya beli yang kurang, daya beli dalam masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan orang tua. Nah, bagaimana orang tua bisa mendapatkan makanan yang kualitas sementara pendapatan mereka rendah? Itulah mengapa pendapatan orang tua sangat berpengaruh. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan faktor risiko tersebut dapat kita pahami dan kita perhatikan bahwa keluarga merupakan faktor pertama dan utama dalam menentukan kondisi atau status kesehatan dari seorang anak. Itulah alasan mengapa saya memilih untuk mengangkat judul Membangun Masa Depan Cerah Anak Bebas Stunting Melalui Edukasi Keluarga. Keluarga merupakan unit struktural terkecil yang sangat berhubungan dengan pola asuh anak. Keluarga mengambil peran penting dalam menentukan kondisi anak yang belum produktif. Hadirin yang saya cintai, edukasi peran keluarga menjadi kunci penting dalam upaya mengubah perilaku dan meningkatkan pemahaman keluarga terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi anak. Pentingnya peran keluarga bukan hanya membahas atau mengetahui tentang pola nutrisi saja, tetapi juga aspek lain seperti lingkungan ataupun penerapan atau praktik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keluarga bukan hanya memberikan informasi terhadap perilaku, tetapi juga memberikan perubahan. Kunci penting dari edukasi keluarga adalah mengubah perilaku atau pemahaman dari seorang keluarga sehingga dia bisa memahami tentang seperti apa itu pola asuh anak yang baik bukan hanya secara nutrisi saja tetapi juga lingkungan serta pemahaman orang tua yang baik. Orang tua yang merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat harus memiliki pemahaman atau kognitif yang lebih luas dan terbuka terhadap kesehatan sehingga anak ini bisa berkembang dengan baik tanpa mengalami masalah-masalah kesehatan yang umumnya terjadi seperti yang kita bahas adalah masalah stunting, sehingga anak ini bisa berkembang dengan baik yang dimulai dari janin sehingga menjadi anak-anak yang sehat baik secara fisik maupun secara kognitif. Hadirin yang saya banggakan, jadi peran keluarga dalam pencegahan stunting ini sangatlah penting. Edukasi memegang peran kunci dalam mengubah pola perilaku dan juga pemahaman dari keluarga terkait dengan status kesehatan. Pemahaman tentang stunting dan pencegahan dapat mempengaruhi perkembangan dari seorang anak, sehingga dapat mengoptimalkan anak dalam perkembangannya. Jika orang tua memiliki pemahaman yang baik dan bagus, benar, dapat membawa anak pada status kesehatan yang lebih baik. Nah, edukasi ini bukan hanya memberikan informasi, tetapi mampu mengubah pola perilaku dan sikap sehingga orang tua dapat memahami pencegahan ataupun faktor resiko yang menyebabkan stunting. Sehingga nantinya masalah stunting ini dapat berkurang, yang menyebabkan Indonesia dapat menjadi negara yang terus berkembang dan menuju negara yang maju. Sekian pidato singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.